购买30万特效。我有一个更好的合作，朕同意了。深谋远虑，少究竟是什么？Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, leluhur keluarga Wu meminta penjelasan kepada Yang Mulia jika pil keluarga Leng diperbolehkan untuk terus beredar, itu akan rugi bagi para praktisi dinasti Wei dan akan menjadi kejahatan tanpa akhir. Dan menurutnya lebih baik membiarkan keluarga Leng menebus dosa-dosanya terlebih dahulu. Dan mereka semua meminta pendapat Yang Mulia. Lalu Yang Mulia akan mendengarkan mereka bertiga. Yang Mulia pun pergi meninggalkan mereka semua. Sesampainya di istana, Yang Mulia sangat marah karena ia merasa dilecehkan oleh para praktisi yang mendukung keluarga Leng. Dan menurutnya itu sudah benar-benar terlalu lancang. Yang Mulia sangat marah kepada keluarga Leng, keluarga Wu, sekte Guian, dan sekte Wuji. Karena mereka tidak memperdulikan dirinya sama sekali. Ia juga mengatakan jika leluhurnya sedang tidak sakit, pasti orang-orang tersebut tidak berani bertingkah liar. Lalu Yang Mulia meminta memerintahkan penjaga bayangan untuk segera temukan pil yang dapat memperpanjang hidup. Dan dari pavilion pil, Qin Chen meminta kepada ketua Zuo untuk memanfaatkan kerugian dari keluarga Leng untuk mengambil alih seluruh pasar pil. Ketua Zuo pun langsung akan mengaturnya sesegera mungkin. Tak selang berapa lama, pavilion pilnya pun dibanjiri praktisi yang akan membeli pil mujarab di sana. Leng Ming dari keluarga Leng pun hanya bisa melihat dari kejauhan dan semakin memanas. Qin Chen dan para tetua pun membuat pil dengan jumlah besar karena permintaan semakin banyak. Lalu dari Kekaisaran dinasti Wei, penasihat Kekaisaran menjelaskan kalau para pengawal Kekaisaran juga mengambil pil baru dalam jumlah besar. Kemungkinan hanya dalam setengah bulan ada lebih dari 3.000 prajurit yang menerobos. Yang Mulia pun langsung ingin pergi ke pavilion pil untuk menemui Qin Chen. Dan dari pavilion pil, ketua Zuo memberikan batu sejati kelas menengah yang diperoleh dari penjualan pil. Lalu Qin Chen meminta ketua Zuo untuk mengambilnya saja karena pavilion pil pantas untuk menerimanya. Selain itu, Qin Chen juga bisa berencana untuk mendirikan pavilion Chen. Dan pavilion pil secara khusus akan menjual 3 jenis pil tersebut. Dengan demikian, pavilion pil domain Betian tidak akan ikut campur dalam bisnis pil khusus semacam itu. Ketua Zuo pun sangat senang dengan keputusan Qin Chen. Di saat bersamaan, Yang Mulia pun datang. Ia langsung menanyakan kabar kepada ketua Zuo dan Qin Chen. Dan kedatangan Yang Mulia, ia ingin membeli 300.000 pil efek khusus kepada pavilion pil. Dan ia ingin ketua Zuo membantunya. Lalu ketua Zuo menjelaskan kepada Yang Mulia kalau pil efek khusus tersebut diberikan kepada pavilion pil oleh Lord Qin Chen. Seketika, Qin Chen mempunyai penawaran yang lebih baik untuk bekerja sama dengan Yang Mulia. Yang Mulia pun ingin tahu apa yang Qin Chen inginkan. Qin Chen menjelaskan kepada Yang Mulia kalau Yang Mulia harus tahu terlebih dahulu bahwa betapa mengerikannya pil tersebut. Begitu dibuat cukup untuk menyapu seluruh tanah 100 dinasti. Jika Yang Mulia bersedia bekerja sama dengan Qin Chen dan menyediakan obat untuk pil, Qin Chen bersedia memberikan 10% dari keuntungan pil kepada Yang Mulia. Yang Mulia pun terkejut dan apakah yakin Qin Chen akan memberikannya. Lalu Qin Chen juga menjelaskan selain itu, Qin Chen juga ingin hak untuk mengembangkan daerah kumuh di sisi barat. Seketika Yang Mulia pun langsung setuju dengan pendapat Qin Chen. Tak selang berapa lama, mereka pun membahas kerjasama tersebut. Dan Yang Mulia akan segera kembali ke istananya untuk mempersiapkan bahan-bahan yang Qin Chen butuhkan.
Ketua Zuo berkata kepada Qin Chen, apakah Qin Chen benar-benar ingin melakukan di daerah kumuh di sisi barat tersebut. Bahkan Qin Chen langsung memberikan 10% dari keuntungan untuk Yang Mulia, yaitu Lia Xunrui. Dan itu terlalu banyak keuntungan bagi Yang Mulia. Namun Qin Chen mengatakan kalau masalah yang paling harus diselesaikan sekarang adalah bahan baku, jumlah produksi dan distribusi. Liu Xianrui sebagai kaisar dinasti Wei pasti dapat menyelesaikan masalah bahan baku. Qin Chen juga menjelaskan selain itu, alkemis istana pasti akan bergabung dengan pemurniannya. Dan itu setara dengan mengandalkan jumlah produksinya secara langsung. Dan hal yang paling penting, jika Pavilion Pil menjual pil atas nama dinasti Wei, bahkan jika ditentang oleh Pavilion Pil dinasti lain, yaitu pil domain Betian, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apakah Ketua Zuo masih memikirkan 10% keuntungan kepada Yang Mulia? Ketua Zuo pun sangat kagum dan hanya bisa mengikuti apa kata Lord Qin Chen. Qin Chen juga menjelaskan jika melakukan bisnis, jangan hanya melihat kepentingan langsung, tapi harus melihat gambaran besarnya. Ketua Zuo pun ingin tahu siapa sebenarnya Lord Qin Chen, karena wawasannya sangat mendalam. Lalu Ketua Zuo berkata kepada Qin Chen kalau daerah kumuh bagian barat dinasti di kota Xi hanyalah tanah tandus. Qin Chen menjawab kalau ia berencana membangun pusat perdagangan di sana. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,